Ini adalah anak laki-laki yang paling bisa dipercaya yang pernah aku lihat. Begitu dia bangun di pagi hari, dia langsung pergi membangunkan gadis itu. Meskipun gadis itu tampak tenang dari luar, sebenarnya dia sangat mungil dan sering dijadikan bahan bercandaan oleh teman-teman sekelasnya. Sementara itu, anak laki-laki itu mewarisi penampilan ayahnya yang seperti preman, sehingga terlihat cukup menakutkan. Dia hanya ingin menggaruk kepalanya, tetapi gurunya mengira dia ingin berkelahi. Setiap kali teman-teman sekelas melihatnya, mereka segera menjauh. Padahal sebenarnya kepribadiannya benar-benar berlawanan dengan penampilannya. Karena ibunya bekerja shift malam, dia mengambil alih semua pekerjaan rumah. Namun, karena wajahnya yang garang, dia sering terlibat dalam berbagai kesalahpahaman. Suatu kali, seorang teman sekelas yang lewat tidak sengaja menabraknya. Sebelum dia sempat mengatakan apapun, orang itu langsung menyerahkan dompetnya, meminta maaf, dan kabur ketakutan. Anak laki-laki itu hanya bisa pasrah, dan akhirnya membawa dompet itu ke bagian barang hilang. Namun, gadis itu tidak takut padanya. Bahkan, dia meninju anak laki-laki itu saat dia menghalangi jalannya. Meskipun tubuhnya mungil, dia memiliki temperamen seperti harimau. Setelah sekolah, anak laki-laki itu bersiap kembali ke kelas untuk mengambil tasnya. Namun, dia mendapati ruangan berantakan. Gadis itu terbaring di lantai. Dia sempat takut dan pura-pura tidak melihatnya, lalu berjalan ke mejanya. Tapi tiba-tiba gadis itu bereaksi ketika melihat ada tas sekolah yang sama di dekatnya. Dia seperti menyadari sesuatu dan langsung berlari untuk merebutnya. Karena menderita rinitis, gadis itu bersin keras hingga anak laki-laki itu terhempas ke belakang. Gadis itu kemudian pergi dengan marah, meninggalkan anak laki-laki itu yang kebingungan. Akhirnya, dia hanya bisa merapikan kembali meja dan kursi yang berantakan. Sore harinya, anak laki-laki itu menemukan sebuah surat cinta di dalam tasnya. Nama penerimanya adalah sahabat baiknya sendiri. Saat itu, dia sadar kalau dia telah mengambil tas yang salah. Dia membuka amplopnya, tetapi isinya kosong. Dia mengira gadis itu lupa menaruh suratnya, maka dia memutuskan untuk mengembalikannya keesokan harinya. Tengah malam, anak laki-laki itu terbangun karena mendengar suara aneh. Saat dia bangun untuk memeriksa, gadis itu tiba-tiba menyerangnya dengan pedang kayu. Dalam pergulatan itu, anak laki-laki itu secara tidak sengaja menyalakan lampu. Gadis itu terus menebas dengan pedang kayu, berpikir itu bisa menghapus ingatan anak laki-laki itu. Akhirnya, dia berkata bahwa amplop itu kosong. Setelah mendengar itu, gadis itu langsung pingsan. Tak lama kemudian, terdengar suara aneh dari perutnya. Anak laki-laki itu pun tak punya pilihan selain memasakkan makanan untuknya. Gadis itu makan dengan lahap. Anak laki-laki itu tidak menganggap menulis surat cinta itu memalukan. Dia bahkan menunjukkan kotak harta rahasianya. Di dalamnya ada puisi yang ia tulis untuk gadis yang ia sukai, musik yang ingin ia dengarkan bersamanya, dan berbagai gaya tema yang berbeda. Gadis itu menyadari bahwa semua hal itu tampaknya ditujukan untuk sahabatnya. Dan ternyata, orang yang ditaksirnya juga adalah sahabat si anak laki-laki.